Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya David Novian Mastur dengan NIM 1708825122 dengan dosen pengampuh Ibu Munawaroh dengan mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Di kesempatan kali ini saya akan membahas topik tentang HR Development and Talent Management. Di era digital saat ini, perusahaan tidak hanya membutuhkan teknologi yang canggih, tetapi juga membutuhkan sumber daya manusia yang kompeten dan mampu beradaptasi dengan perubahan. Oleh karena itu, pengembangan SDM dan manajemen talenta menjadi hal yang sangat penting untuk menjaga daya saing perusahaan. Bab 1. Pendahuluan. Saat ini, dunia kerja mengalami perubahan yang sangat cepat akibat digitalisasi, otomatisasi, dan perkembangan teknologi. Karena itu, perusahaan harus mampu, yang pertama mencari talenta terbaik, kemudian mengembangkan kemampuan karyawan, dan mempertahankan karyawan berkualitas tinggi. Dalam makalah ini, dijelaskan bahwa HR Development atau HRD berfokus pada pengembangan kemampuan karyawan melalui pelatihan dan pengembangan karir. Sedangkan talent management berfokus pada strategi untuk mengelola dan mempertahankan karyawan yang memiliki potensi tinggi agar dapat menjadi pemimpin di masa depan. Rumusan masalah. Adapun rumusan masalah dalam makalah ini yaitu yang pertama, bagaimana strategi talent management yang sesuai dengan tujuan bisnis. Yang kedua, bagaimana proses identifikasi karyawan bertalenta. Yang ketiga, bagaimana peran reskilling dan upskilling di era digital, dan bagaimana merancang pengembangan karir yang efektif. Tujuan makalah yang pertama adalah, tujuan dari makalah ini adalah menganalisis strategi pengembangan sumber daya manusia, memahami konsep talent management, meningkatkan kinerja organisasi, serta mempersiapkan fitur leader atau pemimpin masa depan. Bab kedua yaitu persoalan tinjauan literatur. Dalam tinjauan literatur dijelaskan bahwa HRD merupakan bagian dari manajemen sumber daya manusia yang bertujuan meningkatkan kompetensi dan potensi karyawan. Sedangkan talent management adalah pendekatan strategi untuk menarik, mengembangkan, dan mempertahankan karyawan terbaik. Terdapat beberapa teori utama yang mendukung konsep ini. Yang pertama, Human Capital Theory. Teori ini menjelaskan bahwa karyawan adalah aset berharga perusahaan. Jadi, dalam investasi dalam pelatihan dan pengembangan akan meningkatkan produktivitas perusahaan. Yang kedua, Resource Based Fin Theory. Teori ini menyatakan bahwa keunggulan perusahaan berasal dari sumber daya internal, terutama manusia yang memiliki kemampuan yang unik. Ketiga, Job Characteristic Theory. Teori ini berfokus pada bagaimana desain pekerjaan dalam meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja karyawan. Selain itu, penelitian terdahulu menunjukkan bahwa program reskilling dan upskilling terbukti efektif meningkatkan kemampuan sumber daya manusia di era transformasi digital. Bab ketiga, pembahasan penting perusahaan organisasi. Dalam persaingan bisnis modern, sumber daya manusia bukan lagi hanya tenaga kerja biasa, tetapi menjadi human capital atau modal intelektual utama perusahaan. Karena itu, perusahaan harus mampu mengembangkan dan mempertahankan talenta terbaik. Konsep HR Development. HR Development atau HRD adalah proses pengembangan kemampuan karyawan. Yang pertama melalui pelatihan, pendidikan, mentoring, coaching, dan pengembangan karir. Fokus utamanya adalah meningkatkan hard skill maupun soft skill karyawan. Konsep talent management. Talent management merupakan strategi perusahaan untuk mengelola karyawan yang memiliki potensi tinggi. Tujuannya yaitu menempatkan orang yang tepat di posisi yang tepat, serta mempersiapkan pemimpin masa depan perusahaan. Keterkaitan HRD dan talent management. Kedua konsep ini saling berhubungan. HRD berfungsi sebagai alat pengembangan melalui pelatihan dan pembelajaran.
Sedangkan talent management berfungsi sebagai pengarah untuk menentukan siapa yang perlu dikembangkan sesuai kebutuhan strategi perusahaan. Jika keduanya diterapkan secara terintegrasi, maka perusahaan dapat meningkatkan kinerja, kemudian menciptakan budaya kerja berbasis performa, dan meningkatkan daya saing perusahaan. Bab 4 yaitu implikasi manajerial. Dalam masalah ini terdapat beberapa implikasi manajerial penting. Pertama, perusahaan paradigma sumber daya manusia. Perusahaan harus memiliki pengembangan sumber daya manusia sebagai investasi jangka panjang, bukan sekedar biaya operasional. Kedua, strategi pengembangan dan retensi talenta. Perusahaan perlu membuat program pengembangan berkelanjutan, memberikan jenjang karir yang jelas, dan mempertahankan talenta terbaik agar tidak pindah ke kompetitor. Ketiga, melakukan digitalisasi sumber daya manusia. Perusahaan perlu menggunakan teknologi seperti HRIS atau Human Resource Information System untuk memetakan kompetensi, memantau kinerja, dan mengelola data karyawan secara lebih efektif. Keempat, keterlibatan kepemimpinan. Pemimpin perusahaan harus ikut terlibat dalam pengembangan talenta agar tercipta budaya kerja yang positif dan produktif. Bab 5 yaitu penutup. Dalam kesimpulannya, HR development dan talent management merupakan dua aspek penting dalam manajemen sumber daya modern. Di era digital, perusahaan harus mampu melakukan reskilling, kemudian upskilling, serta pengelolaan talenta secara strategis. Dengan penerapan yang tepat, perusahaan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mempertahankan karyawan terbaik, dan menciptakan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.